Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik ST Jalan Jakarta, Prodi MSDMA, kelas A, kelompok 1 kepemimpinan ingin menampilkan video wawancara dengan salah satu pimpinan di Astra yang beranggotakan saya, Cartis Tiandina. Saya Nova Nafif Arbiansyah. Saya Agnes Sarasati. Saya Alifa Fitriani. Ya baik, saya akan membuka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Januardi ST, selaku narasumber, kepada yang terhormat rekan-rekan sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Kami dari mahasiswa Politeknik ST Jalan Jakarta, Prodi MSDMA akan melakukan diskusi tentang leadership knowledge sharing dengan salah satu pimpinan di PT Astra Honda Motor untuk menggali ilmu lebih dalam lagi tentang kepemimpinan yang diterapkan oleh beliau. Saya Agnes Sarasati, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Dan sebelum mulai acara, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Selaku tim penanya, ada Saudara Novan Arbiansyah, ada Cartis Setiandina, dan Afifah Hadiati Tahiroh. Dan tim dokumentasi ada Saudara Dela Adistia dan Alifa Fitriani. Selanjutnya, serangkaian acara yang akan kita lakukan pada siang hari ini diantaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan CV narasumber, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Sebagai pembuka acara, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan CV narasumber oleh Alifa Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya akan bacakan CV narasumber kita pada kegiatan kali ini. Nama Bapak Januardi ST, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Januari 1989, riwayat pendidikan lulusan S1 Fakultas Teknik Industri, Unika Atmajaya Jakarta tahun 2010, bekerja di PT Astra Honda Motor sejak tahun 2010 sebagai Section Head PPIC Division, mulai dari Production Control, dan saat ini di Warehouse. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Alifa. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Saya persilahkan kepada tim penanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dan tim penanya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana perjalanan karir Bapak hingga bisa menjadi sosok seperti ini? Baik, pertanyaan terkait dengan bagaimana perjalanan karir Bapak hingga bisa menjadi sosok seperti saat ini. Ya, perjalanan karir ya pasti awalnya dimulai dari proses akademis. Jadi seperti teman-teman yang lakukan sekarang gitu ya, proses akademis dari awal gitu ya. Kemudian nanti setelah lulus baru ketemu tuh passionnya seperti apa. Jadi bekerja di bidang yang sesuai dengan bidang akademisnya. Setelah itu ya banyak belajar dari situ sih, dari senior, dari orang-orang, dari ya di anggota kelompok yang kita kerja ya semakin lama ya kita belajar kepemimpinan juga di situ gitu. Seperti itu sih. Apakah ada tanggapan lainnya dari tim penanya? Izin menanggapi, berarti Bapak belajarnya itu secara dari pengalaman teman-teman gitu ya Pak, dari senior, teman-teman. Jadi tidak ada kayak ilmu atau kayak bacaan buku bacaan gitu biar Bapak menambah wawasan gitu, ataukah ada buku yang ngebuat kita berkualitas dalam memimpin sebuah organisasi? Seperti itu Pak. Kalau di sini sih sebenarnya ada pengembangan kompetensi ya. Jadi memang
setiap berapa tahun pasti kita ada training tentang leadership sih. Tapi ya kalau secara itu kan secara teori ya. Kalau praktiknya itu mungkin tidak semudah teori yang ditrainingkan, tapi dengan berjalannya waktu ya ketemu banyak orang gitu ya, jadi kita bisa belajar pelan-pelan sih mengenai kepemimpinan itu sendiri sih. Seperti itu sih mungkin. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, saya rasa sudah cukup. Saya persilakan kepada pertanyaan selanjutnya. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu setiap orang pasti mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi tidak semua orang itu benar-benar bisa menjadi pemimpin. Pertanyaannya, kepribadian apa yang Bapak miliki yang mencerminkan hingga saat ini memiliki kemampuan untuk memimpin? Terima kasih. Oke, jadi kepribadian apa gitu ya yang mencerminkan kemampuan untuk memimpin gitu. Yang pertama sih sebagai pemimpin harus tahu dulu siapa yang dipimpin, kemudian alasan memimpinnya itu untuk tujuan apa gitu ya. Jadi itu dulu yang perlu tahu gitu ya, karakter yang dipimpin seperti apa, kemudian target memimpin itu mau apa. Nah, dari situ baru kita bisa merangkul anggota-anggota kita gitu ya untuk mewujudkan goal apa sih yang mau dicapai gitu. Bagaimana sih caranya menuju goal itu gitu. Itu sih dengan ya mungkin mengambil keputusan dengan bijaksana, kemudian juga sama-sama senang dan bersemangat untuk mencapai tujuan itu sih. Mungkin ya itu sih kepribadian untuk mau merangkul anggota-anggotanya supaya bisa tercapai goal yang diharapkan, goal kelompok tentunya ya, goal bersama gitu. Seperti itu sih. Bagaimana tim penanya atau apakah ada yang ingin menanggapi? Maaf Pak, sebelumnya saya ingin sedikit menanggapi. Berarti sebenarnya masing-masing kepribadian seseorang itu memiliki kemampuan dalam memimpin, ya Pak. Berarti gimana kitanya aja dalam mengimplementasikannya dan menerapkan kepribadian yang kita miliki dalam menjadi pemimpin yang baik, gitu ya Pak. Iya, jadi ya just be yourself aja sih karena kan kepribadian kepemimpinan itu banyak ya. Ada yang memang dia tipenya kayak otoriter, dia harus mau A ya harus A. Ada juga yang mungkin dia negotiable, ada juga yang ramah, berbeda-beda sih. Jadi kalau ditanya yang paling bagus ya nggak ada gitu, tapi lebih mencari mana yang paling cocok dengan ya tadi dengan siapa kamu dengan siapa kamu memimpin, kemudian tujuannya apa gitu sih. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin menanggapi kembali. Berarti kalau dalam hal ini kita harus melakukan dari pendekatan personal kali ya Pak. Jadi kita bisa memahami anggota kita sama biar searah sama tujuan organisasi. Ya, sebenarnya sih ya fleksibel sih, kita adaptable ya. Jadi kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu ya. Kalau memang lingkungannya menerima kita seperti ini ya kita jalankan. Tapi kalau memaksa kita untuk harus berubah ya kita harus menyesuaikan dengan timnya tanpa jangan sampai lupa tujuan goal dari tim tersebut itu apa. Seperti itu sih. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan. Ya, baik Pak. Pak, siapakah sosok yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang pemimpin? Terima kasih. Sorry, suaranya kecil banget. Ya, Pak. Jadi, Bisa diulangi coba, suaranya kecil banget. siapakah sosok yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang pemimpin? Oke, sosok yang menginspirasi untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya pertanyaannya ya. Jadi kalau ya kita tahu lah banyak pemimpin-pemimpin hebat gitu ya di luar sana gitu ya. Biasanya ya
Soekarno lah, entah itu Steve Jobs lah, yang biasanya jadi sosok idola untuk jadi pemimpin gitu. Tapi kalau saya sendiri ini menginspirasi yang menjadi seorang pemimpin adalah orang tua saya sendiri sih. Jadi karena kenapa? Karena ya uh, saya tahu dan kenal gitu ya siapa orang tua saya gitu dari awal lahir sampai sekarang gitu ya. Dibanding saya menginspirasi atau mengidolakan gitu ya seseorang yang mungkin saya cuma tahu gitu, nggak kenal gitu ya, cuma ngeliat biografinya. Jadi ya bagaimana orang tua itu saya memimpin saya waktu saya kecil sampai besar, ya itu sih yang jadi sosok inspirasi saya. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan lagi? Saya rasa sudah cukup. Ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ialah, sebagai seorang pemimpin, pastinya harus memiliki kualitas tersendiri. Pertanyaannya, kualitas seperti apa yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin? Oke, kualitas yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kalau saya berpendapat, pemimpin itu harus bisa berpikir cepat dan tepat. Jadi pola pikirnya harus sistematis supaya dia tahu membawa anggotanya itu ke arah mana, serta cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang tepat juga untuk mencapai tujuan dari kelompok tersebut. Di mana keputusan itu juga harus bijaksana, harus bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggotanya, sehingga seluruh anggotanya juga memiliki sifat atau sikap respek kepada pimpinannya dan kerjasama yang baik sih. Jadi kuncinya mungkin di bagaimana cara berpikir cepat, tepat, dan sistematis sih kalau menurut saya. Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Saya izin menanggapi, kan berarti harus bisa membuat keputusan yang bisa diterima oleh anggotanya. Nah, tapi kan terkadang ya Pak, kayak nggak semua anggota, nggak semua bawahan itu tuh setuju sama keputusan yang kita ambil. Nah, kalau misalnya menurut Bapak, langkah apa atau sikap apa yang Bapak ambil agar si bawahan atau karyawan kita tuh pasti mau ikut sama keputusan yang kita ambil? Ya, betul sih, pasti setiap keputusan atau setiap bawahan atau anggota kita pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kembali lagi ke keputusan yang diambil itu, kita harus punya dasar. Kita jelaskan kenapa keputusan itu diambil. Memang kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang gitu ya, tapi memang bagaimana keputusan itu diambil dengan resiko yang paling kecil. Sehingga keputusan ini yang diambil itu adalah keputusan yang paling baik untuk kepentingan bersama sih. Jadi lebih ke bagaimana cara kita menjelaskan atau membawa anggota tim kita yang mungkin kurang setuju dengan keputusan kita supaya bisa kita jelaskan atau sosialisasikan dengan baik. Baik buruk itu seperti apa sih keputusan ini diambil, seperti itu sih, lebih ke pendekatan personal dulu sih. Apakah jawabannya sudah cukup? Atau ingin ada yang menanggapi lagi? Ya, saya rasa sudah cukup. Ke pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama Anda menjadi pemimpin, apa saja tantangan yang seringkali Anda hadapi, lalu bagaimana cara Anda untuk menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, ini tantangan yang sering dihadapi ya. Jadi ya mungkin nyambung dengan pertanyaan yang tadi kali ya. Ya biasanya sih saat pengambilan keputusan tadi sih, memang saat pengambilan keputusan pasti ada beberapa yang memang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang diambil. Ya lagi-lagi ya tadi sih jawabannya lebih ke arah persuasif dengan semua tim anggota untuk lebih menjelaskan kenapa keputusan diambil, resikonya kenapa, benefitnya apa. Serta saat pengambilan keputusan diperlukan banyak input ya. Jadi gimana caranya ya kita cari win-win solution dengan resiko yang paling kecil sih. Paling tantangannya sih di sana sih, saat pengambil keputusan
pasti ada satu atau dua anggota kita yang memang kurang setuju, tapi bagaimana caranya kita bisa persuasif untuk keputusan ini tetap dijalankan dan sesuai dengan target yang kita mau capai. Itu sih. Apakah ada tanggapan lagi? Ya, saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, sebagai pemimpin harus pandai dalam menilai anggota Anda demi mengembangkan dan menjaga efektivitas. Bagaimana cara Anda menilai anggota tim tersebut? Oke, jadi bagaimana cara menilai anggota tim? Pertama kita harus kenali dulu timnya ya, timnya seperti apa, kemudian menumbuhkan rasa respect satu sama lain dengan yang lain, ya. Setelah itu kita baru bisa nilai anggota tim kita gitu. Tentunya memang tidak semua anggota tim bisa kita nilai dengan baik gitu ya, karena memang biasanya di organisasi itu selalu mengacu pada statistik kurva normal gitu ya, di mana memang ada skala prioritas dan bagaimana cara kita supaya bisa mengembangkan yang sedikit kurang baik menjadi lebih baik gitu. Jadi cara menilainya ya skala prioritas sih, pasti memang ada kuota-kuota untuk mana yang kita nilai sangat baik, kemudian baik, dan mungkin yang agak kurang baik gitu di bawah. Dan PR kita adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan yang kurang baik itu bisa naik ke level yang baik. Gitu sih. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan untuk pertanyaan tersebut? Ya, kalau begitu saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya, pasti di suatu perusahaan kan ada karyawan atau bawahan yang kinerjanya buruk atau menurun. Bagaimana solusi Bapak dalam menghadapi karyawan yang kinerjanya buruk supaya mereka dapat berkinerja lebih baik lagi di perusahaan? Ya, untuk karyawan yang mungkin kinerjanya kurang baik gitu ya, biasanya karyawan tersebut harus kita beri perhatian lebih, karena memang biasanya karyawan-karyawan yang seperti itu mereka merasa bahwa mereka kurang diperhatikan gitu. Mungkin sudah membuat sesuatu tapi mungkin karena kesibukan kita sendiri kita jadi lupa untuk memberi apresiasi atau sekadar ucapan terima kasih gitu sih. Jadi kalau saya sih lebih bagaimana caranya memberikan perhatian lebih, ya bisa dengan kita beri kepercayaan lebih, kita kasih tugas atau follow up berkala gitu ya dengan tugas baru gitu ya, sehingga dia bisa lebih merasa diandalkan. Dan tentunya kita juga coba selalu sharing sih, sebenarnya apa yang menjadi penyebab, apakah memang kinerjanya atau memang ada faktor luar gitu yang membuat motivasi dia tuh jadi turun gitu, sehingga kinerjanya dirasa menjadi agak kurang baik gitu ya. Ya intinya sih lebih memberikan perhatian lebih aja ke karyawan-karyawan yang mungkin dirasa menurun performanya. Itu sih. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Saya izin menanggapi. Jadi berarti kalau yang berkinerja buruk bisa dikasih konsultasi atau pendekatan sharing gitu ya Pak. Nah tapi efektif gak sih Pak kalau misalnya ada karyawan yang kinerjanya buruk, nah kita kasih punishment kayak gitu, kita kasih hukuman gitu. Itu menurut Bapak efektif atau enggak ya Pak? Kalau saya pribadi menanggapinya, yang pertama adalah kita kasih pembinaan dulu sih. Jadi kita tanya dulu sebabnya apa, kita coba kasih pengertian dulu. Kalau memang dirasa pengertian yang sudah diberikan tidak efektif, ya punishment ya sesuai dengan peraturan ya memang harus diberikan sih memang. Ya namanya peraturan ya harus tetap dijalankan gitu. Tapi memang di awal kita harus bina dulu gitu. Kita bina dulu sebenarnya apa, jangan-jangan karena kitanya sendiri yang sebagai pemimpin tuh kurang perhatian sama bawahan, sehingganya bawahannya merasa saya udah bikin ini itu kok dicuekin gitu kan. Jadi ya itu sih lebih ke pendekatan persuasif dulu di awal. Setelah itu kalau memang benar-benar nggak bisa ya mau nggak mau ya kita coba
berikan punishment sesuai dengan peraturan yang berlaku sih. Seperti itu. Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Jika dirasa sudah cukup, saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika ada bawahan yang tidak disiplin dalam bekerja, seperti sering datang telat ke kantor dan bermalas-malasan dalam bekerja, pertanyaannya sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana cara Anda memberikan teguran dan mendisiplinkan bawahan Anda? Terima kasih. Oke, kalau kita mengacu pada peraturan gitu ya, memang hal seperti ini ya memang harus kita tegur. Cuman memang tegurannya pun kan bertahap gitu ya. Dari pertama teguran lisan dulu, kita ajak ngobrol dulu. Kalau memang teguran lisan dirasa kurang kena gitu ke tim kita, ya kita naik level ke teguran tertulis. Sambil ya kita lakukan pembimbingan dan motivasi sih tentunya. Jadi kita bisa lepas gitu aja, kita kasih hukuman terus kita lepas, tapi harus kita perhatikan secara lebih sih, karena biasanya memang ya seperti tadi saya katakan itu memang biasanya ya karena kurang perhatian gitu ya. Jadi sebagai pemimpin itu kan harus pandai-pandai lah untuk membuat anggotanya merasa diperhatikan dan respect satu sama lain sih. Karena memang ya mungkin kesibukan pemimpin juga, karena pemimpin itu kan punya kesibukan sendiri juga, dia harus bagaimana caranya untuk mengimprove bawahannya atau timnya gitu ya. Jadi ya kalau memberikan teguran ya sesuai dengan peraturan yang berlaku aja sih, teguran lisan. Setelah teguran lisan diberikan biar efektif ya kita berikan teguran secara tertulis sambil dengan adanya pembinaan gitu ya. Seperti itu sih. Ya, silakan jika ingin menanggapi. Maaf Pak, sebelumnya saya ingin sedikit menanggapi. Berarti bisa nggak sih Pak, penyebab dari tidak disiplin dan bermalas-malasan dalam bekerja itu bisa dari beban kerja yang terlalu berat atau pemberian kompensasi tidak sesuai dengan apa yang sudah karyawan itu berikan kepada perusahaan Pak? Bisa aja, tapi selama saya di sini rata-rata biasanya karena faktor jenuh. Jenuh atau bosan sih, karena mungkin rutinitas kerjaan mereka adalah itu-itu aja. Ya biasanya kita cari dulu sih faktornya, ada banyak sih, bisa karena jenuh, bisa juga karena memang ada yang seperti tadi dijelaskan gitu ya. Tapi lebih mayoritas kalau saya lihat sih lebih ke arah bosan atau jenuh sih dengan kerjaan mereka. Makanya biasanya kalau memang alasannya itu jenuh atau bosan, ya kita biasanya ada rotasi kerjaan sih, supaya dia kerja di bidang yang baru, semangat baru gitu ya dari awal lagi, jadi bisa lebih bersemangat sih. Begitu sih. Ya, apakah jawabannya sudah cukup? Ya, kalau begitu saya persilakan kepada pertanyaan selanjutnya. Baik, jadi selama pada saat pandemi ini terjadi, terutama di bidang dunia bisnis, perubahan sangat ada rasakan secara signifikan dalam usaha. Mohon maaf Mbak Afifah, suaranya kurang jelas. Selama masa pandemi ini, perubahan yang terjadi, terutama di dunia bisnis. Perubahan apa yang sangat Anda rasakan secara signifikan dalam usaha? Oke, jadi pertanyaannya perubahan yang signifikan ya di masa pandemik ya. Ya perubahan yang dirasakan ya tentunya yang pertama kita harus bekerja dengan aman gitu ya, dengan karena kondisi pandemi seperti ini ya tetap menjalankan prokes yang ada sih, penggunaan masker, jaga jarak, gaya hidup bersih gitu ya. Ya yang paling signifikan ya paling ya koordinasi atau komunikasi ya, terutama karena kan kalau di sini kan pabriknya ada beberapa cabang gitu ya. Jadi yang sebelumnya tatap muka sekarang ya yang paling terasa ya menggunakan media online gitu ya. Itu sih paling yang paling terasa, terus ya lebih lebih mematuhi protokol kesehatan yang ada sih. Kayak masker ya harus selalu dipakai, terus rajin cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Di menjaga jumlah orang dalam ruangan juga gitu ya. Paling yang terasa sekarang sih itu sih.
Apakah ada tanggapan untuk jawabannya? Ya, saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu saat pandemi dibutuhkan komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawannya. Bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi yang baik dengan bawahannya pada saat pandemi seperti ini? Kalau komunikasi pekerjaan sih kayaknya nggak banyak berubah karena kan memang pekerjaannya masih di satu area ya. Cuman memang eh, protokol kesehatannya kita tidak boleh berada atau berkumpul di satu ruangan yang sempit secara jumlah yang cukup banyak gitu ya. Paling ya kalau yang membutuhkan hal itu kita alihkan ke eh, grup-grup online sih kayak grup WhatsApp atau pengumuman via email dan sebagainya sih. Jadi kalau komunikasi sih saya rasa nggak terlalu banyak berubah karena ya jumlah orangnya juga masih di area kerja yang sama. Ya paling kalau ada memang membutuhkan uh, apa namanya di tempat yang sempit dan butuh banyak orang ya itu kan tidak boleh dilakukan ya tadi sih lebih ke arah ke media sosial online aja sih. Tetap keep kontak di chat atau di meeting-meeting melalui video call aja sih. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan terhadap jawabannya? Saya izin menanggapi. Kan kalau misalnya online kan pasti ada kendalanya ya Pak, kayak misalnya kendala jaringan. Nah, ada nggak sih karyawan Bapak yang nggak ikut atau misalnya memiliki komunikasi yang buruk kayak gitu? Nah, langkah apa yang Bapak lakukan biar semuanya tuh komunikasinya tetap lancar, meskipun ada yang merasa kendala jaringan atau apapun itu Pak? Kasih. Ya, kalau jaringan sih pasti ya, pasti ada aja sih pas lagi meeting atau apa gitu, pas diskusi pasti kadang-kadang ya sinyalnya lagi jelek gitu ya terjadi. Cuman ya nggak terlalu berlangsung terlalu lama sih dan biasanya nanti kan dari meeting itu kan ada hasil notulennya tuh ya kita make sure lagi sih bahwa notulen hasil meetingnya itu disosialisasikan dan dipahami oleh semua anggota sih. Itu aja sih paling. Ya, apakah ada tanggapan lagi? Kalau gitu saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pandemi COVID-19, semua situasi dan kondisi di suatu perusahaan pasti akan berubah. Atau bisa dibilang banyak berubah. Dan sebagai seorang pemimpin harus dapat mengatasinya. Pertanyaannya, menurut Anda gaya kepemimpinan apa yang cocok diterapkan oleh pemimpin dalam keadaan pandemi COVID ini? Terima kasih. Oke. Kalau gaya kepemimpinan ya mungkin seperti yang saya katakan ya, just be yourself aja sih intinya. Karena ya kepemimpinan banyak gitu ya, just be yourself, tapi harus bisa adaptable gitu. Jadi lihat lagi anggotanya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalau di masa pandemik ya paling kita lebih menekankan protokol kesehatan sih. Jadi bagaimana caranya kita untuk sering-sering bawel gitu ya untuk tetap bekerja tapi tetap aman dengan protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker, ya jaga jarak gitu ya, jangan ngumpul-ngumpul dan ya gaya hidup sehat sih, jangan jorok-jorok gitu, tangan gitu ya. Seperti itu sih kalau dari COVID ya kepemimpinan ya nggak terlalu pengaruh sih, paling lebih menekankan protokol kesehatan aja sih. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan terhadap jawabannya? Saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa masukan dan motivasi yang Bapak berikan agar kita sebagai generasi muda bisa menjadi sosok pemimpin seperti Bapak? Oke, jadi buat teman-teman nih kan calon-calon pemimpin nih nanti ya pemimpin itu kan nggak harus di perusahaan atau di skup yang besar gitu ya. Bisa mulai dari memimpin diri sendiri dulu gitu ya. Jadi mulai dari memimpin diri sendiri bagaimana kita bisa lebih disiplin gitu ya, dari mulai bangun pagi kita harus melakukan apa, kita harus tahu, harus berpikir secara sistematis supaya hari-hari yang kita lalui itu lebih efektif gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang sih kalau menurut saya, untuk pimpinlah dirimu sendiri gitu ya secara baik dan benar.
Kemudian dari situ dan satu hal lagi mungkin kita harus berpikir atau berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi harus jangan gegabah dalam bertindak atau mengambil keputusan, sehingga kita bisa tahu apa sih goal yang mau kita capai gitu ya, dan bagaimana cara mencapai seperti itu sih. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, saya rasa sudah cukup. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari diskusi kita hari ini. Demikian tadi diskusi dari kelompok kami dengan Bapak Januardi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu dengan kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan selama berjalannya acara dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan, pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati bersama. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus mampu merangkul serta mengarahkan semua anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bisa berpikir sistematis dalam mengambil suatu keputusan secara bijaksana supaya nantinya keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pada saat pengambilan keputusan inilah yang menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, diperlukan banyak input agar keputusan yang diambil nantinya dapat diterima oleh semua anggota dan tetap dalam arah tujuan yang sama dengan analisa resiko terkecil. Adapun tantangan lain seperti karyawan tidak disiplin, kinerja yang menurun, perubahan situasi dan kondisi misalnya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara pemimpin mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, berdiskusi, memberikan motivasi, menerapkan gaya kepemimpinan situasional dengan kondisi yang ada, hingga